Ya, terima kasih Bu Li, waktunya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Bayu. Eh, ya, saya coba untuk membagikan hal yang mungkin menurut saya luar biasa bagi saya pribadi, gitu, untuk yang keluarga juga. Kedengaran ya Bu Li ya? Terdengar? Iya, Terdengar, terdengar, terdengar. terdengar, jelas. Eh, ini mungkin yang sedang kita hadapi semua di Indonesia baiknya gitu ya, untuk yang COVID-19, siapa sih yang mau kena kan gitu ya. Eh, Emang di awal Oktober itu saya termasuk yang apa namanya, saya mau bepergian keluar kota. Pada saat itu saya harus ada rapid test, terus di stasiun kereta itu saya dinyatakan reaktif. Itu saya kronologis dulu sebelumnya. Setelah itu saya dilaporkan pelaporan ke puskesmas di daerah saya. Kemudian hari Senin saat itu saya langsung di swab test. Ini ada dua swab test. Kebetulan ini hasil yang kedua setelah saya yang ada di layar ini. Setelah yang kedua saya di swab, ternyata saya masih saya terkena positif COVID. Nah, saya ada dua ya Pak Budi, ada dua, saya lihatnya ada dua dokumen. Iya. Tanggal dua 17 dokumen ini tanggal 13 itu saya di swab untuk yang kedua kali Pak. Jadi tiap minggu itu saya di swab. Gitu. Jadi dari swab yang pertama dinyatakan saya positif, saya harus isolasi mandiri Pak. Itu gitu. kemana, kenanya di mana Pak? Kalau ada bisa di tracking itu Pak? Nah saya juga kemungkinan saya kan kerjanya luar kota Pak. Gitu. Kemudian saya keliling di daerah Jawa Barat. Nah pulang ke rumah itu saya merasakan pegal Pak, pegal-pegal sama kayak masuk angin gitulah. Gitu, terus dikerok sama istri saya. Ya sudah, besoknya 2 hari sembuh. Saya nggak merasa apa-apa lagi. Ketika saya mau keluar kota yang memutuskan naik kereta api, saya di rapid, saya baru ketahuan Pak reaktif. Terus ke puskesmas tanggal 5 Oktober itu saya dinyatakan hasilnya tanggal 9 Oktober itu saya dinyatakan positif. Itu rapid atau swab Pak? Swab Pak, di puskesmas saya swab. Dari swab tanggal 9, terus saya masuk ke ruang ataupun gedung tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah Pak, seperti itu. Kemudian saya di swab kembali, di itu ada tanggal 13 ya, tanggal registrasi tanggal 13 Oktober. Yang di pertama itu adalah swab saya yang kedua. Hasilnya masih positif, terus seminggu kemudian saya tetap di swab, masih positif juga. Tanggal 21 saya di swab lagi Pak. Saya masih positif dengan CT saya yang tanggal 13 itu 34. CT yang kedua itu saya malah turun jadi 33 Pak. Seperti itu. Itu hasil swab saya. Seperti itu yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu. Kemudian saya menjalani di ruang di tempat isolasi yang disediakan pemerintah ini selama 3 minggu. Seperti itu. Kemudian saya di tanggal 28 itu saya di swab kembali dan itu hasilnya negatif. Tanggal 28. Bapak Ibu, untuk yang tanggal 28 ini saya negatif, itu saya boleh cerita, itu sebelumnya setelah saya mendapatkan hasil swab yang kedua itu tanggal 21, kemudian ya terima kasih buat Bu Uli sama Pak Andi yang telah membantu saya melalui mengirimkan prolisda Pak untuk saya. Gitu. Ini ada, mohon maaf Pak, ada penyakit bawaan nggak Pak? Nggak ada Pak, saya OTG Pak. Oh. Gitu, jadi saya hanya batuk aja sih Pak, batuk sama sesak. Jadi dikategorikan sedang, OTG sedang Pak, gitu, seperti itu. Itu aja. Jadinya saya pas tanggal dari Ibu Uli dapat prolisda itu saya coba minum. Itu dari tanggal Sabtu sebelum saya swab, 3 hari sebelum saya swab tanggal 28, berarti tanggal 24 Pak saya mulai minum prolisdanya. Seperti berapa itu. Dosisnya Pak? Nah emang kalau di prolisda sendiri kalau saya baca itu kan
3 kali Pak, 3 kali sehari itu 7 tetes Pak, seperti itu. Cuman saya juga pas ketika dapat dari Prolisda ini saya coba ada di YouTube kan ada juga Pak beberapa ada suatu testimoni yang dia itu minum juga Prolisda 1 hari itu sampai per 2 jam 20 tetes seperti itu Pak. Cuman kalau saya waktu itu memakai ya mungkin saya coba lah gitu lah Pak ya. Saya dalam 1 hari itu 6 sampai 7 kali minum dengan dosis saya 10 sampai 12 tetes Pak. Seperti itu selama 3 hari. Gitu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu saya minum Prolisda dengan 1 harinya 6 sampai 7 kali minum, dalam 1 kalinya saya dari 10 sampai 12 tetes. Ditetesin langsung ke mulut atau saya mengeluarkan pakai air, Pak. Air seperempat gelas. Air seperempat ya. Air kan di sini kan seperempat gelas kalau ditulis di sininya ya Pak ya. Di apa namanya? Penyajiannya seperti itu. Jadi saya ada minum ya air aja sih Pak dari seperempat gelas itu. Itu. Jadi pagi sebelum pas saya bangun terus malam juga saya bangun, pokoknya 6 sampai 7 kali saya minum itu Pak, seperti itu. Dan puji Tuhan ya tanggal 28 saya di swab, hasilnya keluar tanggal 30 ya saya dinyatakan sudah negatif Pak, seperti itu. Itu ya berkat sih bagi saya sih Pak ya, dan terima kasih juga sih menurut saya ketika saya tahu saya negatif saya telepon ke Pak Andi dan Ibu Uli juga sih memberikan terima kasih, saya bilang untuk bisa bantu saya untuk bisa sembuh. Ini yang jadi kado karena tahun ini pas saya tanggal 3 November kemarin saya ulang tahun pernikahan Pak. Ini kado istri saya sampai menangis seperti itu, keluarga di kado yang terbaik buat di tahun 2020 ini Pak gitu. Jadinya ya puji Tuhan lah saya bisa jadinya saya membagikan terima kasih sih saya ke Bu Uli sama ya Prolisda khususnya Pak untuk bisa membantu saya dalam proses penyembuhan saya ketika saya sebulan kemarin Oktober ini benar-benar ya siapa yang mau sih Pak kena COVID seperti ini, gitu aja sih Pak. Perubahannya mulai terasa itu hari keberapa Pak setelah konsumsi? Itu Pak? Saya hari Sabtu Minggu Pak, Minggu saya itu pernapasan saya paru saya enak Pak, gitu. Hari keberapa itu Pak? Hari kedua. Hari Minggu sudah enak. Udah, hari kedua udah enak Pak. Hari kedua pas sudah bangun tidur, enak kan gitu, nafas juga pas olahraga jadi enak Pak. Biasanya agak sedikit terganggu seperti itu. Itu ya hari Minggu Pak. Hari Minggu sudah mulai, terus sampai pas swab itu pun lebih enakan Pak. Seperti walaupun pas saya mau swab itu saya masih stres karena saya nggak bisa tidur Pak. Hari Selasanya seperti itu. Tapi pas Rabunya saya di swab, saya minum lagi, badan fit Pak, gitu, tidak terasa capek atau apa kan seperti itu, gitu Pak. Ada tambahan obat-obatan nggak Pak? Saya vitamin aja sih Pak ya, gitu. Cuman itu aja sih Pak. Ya? Iya standar karena emang itu ya, harus karena saya tanya ke dokternya yang di tempat isolasi. Apa yang saya harus lakukan untuk imun saya naik kan gitu. Dia bilang sih cuman ya istirahat aja Pak katanya, dan positive thinking aja katanya, itu yang paling apa namanya paling jitu katanya kan gitu Pak. Selama saya di sana cuman 5 hari dikasih obat vitamin sama antivirus, sudah itu nggak dikasih lagi obat Pak sampai pulang gitu, tidak ada obat-obatan. Cuma itu aja sih Pak yang saya minum ya 3 hari sebelum itulah saya minum. Itu hari-hari pertama yang dirasakan apa Pak? Yang hari pertama itu saya batuk dan emang sesak Pak, sayanya kadang sesak kalau jalan lama atau misalkan udah lari dikit itu sesak banget Pak gitu. Jadi emang pernapasan agak terganggu, itu aja sih yang saya rasakan sih gitu Pak. Batuk sama sesak aja seperti itu Pak. Oke. Jadi ya saya mau berbagi mungkin apa namanya apa yang saya makin percaya bahwa ya melalui Prolisda ini saya bisa sembuh Pak gitu loh. Itu aja sih yang bisa saya bagikan, dan ini pun makin yakin lah untuk yang produk ini Pak gitu loh. Jadi saya bisa juga share ke keluarga saya ataupun ke teman-teman yang
ada keluarga ataupun ini saya coba untuk ya ada pilihan untuk polisi untuk siapa tahu untuk memang membantu saya sih Pak itu untuk bisa sembuh gitu. Apa benar Pak, indera penciuman dan perasa agak terganggu Pak? Indera penciuman emang awal sih ada Pak, tidak merasakan bau Pak, hilang apa namanya, hilang, tidak bisa merasakan bau apa gitu. Paling kalau lebih dekat ke hidung baru ke bisa kayak maaf kayak putih gitu. Kalau dari ini nggak terlalu ini Pak, nggak kecium apa nyengat Terganggu banget ya? enggak. Iya, Nggak seperti normal lah ya? nggak seperti normal gitu. Terus emang agak terganggu di pernapasan, kadang sebelah kirinya nggak bisa, jadi kayak pilek gitu Pak, apa kesumbat satu gitu loh Pak, hidung gitu loh, saluran hidung kesumbat satu atau kiri kanan gitu kadang-kadang gitu. Cuman yang paling ini adalah ya sesak sama batuk itu sih Pak yang saya rasakan sih. Berapa botol Pak habis Pak untuk sampai Saya kemarin pas itu 1 botol aja sih Pak sayanya. 1 botol? Pas, iya 1 botol aja Pak. 3 hari itu saya 1 botol Pak. 1 botol, kan saya ambil 2, 1 botol lah. Ya 1 botol lah. Saya sampai habis masalahnya gitu. Karena 3 hari 1 botol, wah itu keren banget ya 1 botol. Makanya saya coba kan kalau yang di YouTube itu 1 hari 1 botol kan Pak habis gitu. Saya 3 Iya, hari. betul, Cuma betul. kemarin cuma Itu nggak perlu sampai segitu banyak ya sebenarnya ya. Itu karena pengen cepet aja itu ya. Ya emang tapi terasa Pak ketika saya minum itu ya, bukannya ini Pak, saya tadi testimoni memang pas besok pagi saya bangun pagi badan tuh lebih fit Pak gitu. Itu aja yang saya rasain, jadinya lebih pede Pak ketika saya mau swab kan gitu. Pas di swab saya dari 33 tuh biasanya orang yang di swab itu naiknya dari 33 ya paling jadi 4 digit lah Mbak, 33 jadi 37 38. Ini saya puji Tuhan dari 33 bisa langsung negatif. Itu pun saya pertanyakan kenapa bisa Pak, katanya negatif. Seperti itu. Gitu Pak. Oh bisa apa Pak? Saya bilang ya ini saya minum. Komentar dari dokter dan pasien-pasien yang mungkin ada ya, pasien-pasien yang masih Ada Pak. mungkin sama dengan Bapak ya. Komentarnya gimana Pak? Bapak bisa cepat itu Dia Pak? bilang sih kok bisa Pak, katanya ini dari 33 bisa langsung melejitkan karena batas ambangnya itu nilainya di atas 40 atau nggak sama dengan bisa itu negatif Pak. Jadi Batas ambang ini nih ya, batas ambang nih ya. ada batas ambang di nilai rujukan Pak. Ya itu. Ya. Ini yang rujukan. Dikurang 40 itu masih 40 positif. ya. Iya, saya ke 34 sama 33 Pak. Ini cenderung menurun sayanya kan Pak. Gitu. Nah, dari 33,48 ini saya langsung setelah minum itu ya bisa langsung di atas 40, berarti dinyatakan langsung negatif Pak gitu. Karena CT value-nya nggak dikeluarin kalau memang udah negatif Pak, seperti itu. Dan